dengan membawa rokok itu merupakan tindakan su'ul adab. Pertama, ini tuh hanya perbedaan pendapat aja kan sebenarnya. Laura Hussein Basaiban mengatakan itu dengan su'ul adab dan segala macamnya. Saya cukup setuju dengan maksud Laura Hussein Basaiban ini terkait rokok sambil baca kitab kuning ini. Tapi banyak orang menganggap penyampaian terlalu frontal karena mengatakan sangat-sangat tidak menghargai ilmu, tidak menghargai ulama, bahkan mengatakan su'ul adab. Su'ul adab ini kan tingkatannya rendah sekali ya. Saya kira memang terlalu keras ya ketika mengatakan su'ul adab, tidak menghargai ilmu dan segala macamnya ketika itu dipublish di sosial media publik seperti TikTok ini, karena banyak kiai-kiai kita, ulama kita, habaib kita yang masih melakukan itu gitu. Beliau juga pasti ngeh gitu dengan diskursus ngerokok sambil baca kitab kuning ini. Bahkan dibahas di forum-forum Basul Masail dan forum semacamnya gitu. Artinya beliau masih melakukannya dan punya ilah tersendiri, punya alasan tersendiri kenapa masih melakukannya. Syekh Ali Jum'ah, salah satu mufti Mesir, beliau kan nggak ngerokok ya, dan mengharamkan rokok juga. Tapi beliau ketika menyampaikan tentang hukum rokok, itu ada ikhtiyat, ada kehati-hatian dalam menyampaikan hukum rokok. Karena beliau ada ulama-ulama yang masih merokok ketika membaca kitab. Salah satunya adalah gurunya, Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau kan munsyidud dunia. Beliau ngaji nih, baca hadis itu sambil ngerokok, sambil rokok Arab itu apa? Shisha, sambil ngerokok An Abbas, bisa rokok. Bahkan beliau ceritain ke Syekh Ali Jum'ah di kajian. Kemudian Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu. Saya nggak bisa tampilin kitabnya di sini ya, atau di background itu saya nggak bisa ngeditnya soalnya. Belum ngetik TikTok lagi, nggak tahu gimana caranya. Ya pokoknya kira-kira di halaman jilid 6 halaman 166 sampai 167 beliau juga membahas terkait diskursus Qahwah wa Dukhan. Beliau mengutip bahwa ada pengarang kitab Ubab dari mazhab Syafi'i ditanya mengenai kopi, lalu ia menjawab bahwa hukum setiap sarana itu sesuai dengan tujuannya. Katanya, jika sarana itu dimaksudkan untuk ibadah maka menjadi ibadah, untuk mubah maka menjadi mubah, untuk yang makruh maka menjadi makruh, untuk yang haram maka menjadi haram. Kemudian dilanjutkan oleh statement ulama dari kalangan Hambali. Beliau mengatakan bahwa penyusun kitab Ghoyah Al-Muntaha mengatakan jawaban tersebut juga mengarah ke pembahasan rokok. Beliau mengatakan hukum rokok dan kopi itu adalah mubah. Lakin akan tetapi orang yang lebih santun lebih utama meninggalkan keduanya. Walaupun ini diskursus fikih, tapi saya melihat ada adab di sini, ada ikhtiyat, kehati-hatian dalam menyampaikan pendapat. Nah, saya menyayangkan aja seharusnya dalam berpendapat di sosial media publik, di-upload ke TikTok itu harus mempertimbangkan ikhtiyat atau kehati-hatian dalam menyampaikan pendapat. Karena banyak kiai-kiai kita, ulama kita, habaib kita yang masih melakukan itu dengan alasan-alasan tertentu. Di akhir video beliau juga mengatakan bahwa bayangkan ketika kita ngerokok, baca kitab kuning terus di depan guru-guru kita, misalkan Habib Umar, Buya Al-Maliki gitu, dilihat oleh beliau-beliau. Ya kalau begitu ya kita nggak berani lah, karena kan Habib Umar nggak ngerokok. Di Yaman juga nggak boleh kan. Kalau kita membayangkan ada di depan beliau, ya masa kita, itu kan bagian dari adabnya seorang santri. Tapi coba bayangkan juga, misalnya kita nggak setuju dengan pendapat itu, terus kita bilang di depan kiai lagi ngaji itu lebandongan, atau lagi mutolaah sambil ngerokok, atau lagi di forum Basul Masail forum Basul Masail, tiba-tiba kita bilang itu tidak menghargai ilmu, sangat-sangat tidak menghargai ilmu, su'ul adab. Coba bayangkan gitu. Bukankah itu juga bentuk dari su'ul adab? My point is, saya cukup setuju dengan pendapatnya Laura ketika mengatakan seharusnya ngerokok dulu baru ngaji kitab, atau buka kitab dulu baru ngerokok gitu ya. Tapi saya menyayangkan sekali lagi dalam menyampaikan pendapat ini tidak mempertimbangkan ikhtiyat atau kehati-hatian dalam menyampaikan pendapat di ruang publik. Dan ya ini hanya perbedaan pendapat saja, bisa setuju bisa enggak ya, silakan komen kalau misalkan enggak setuju. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BTW ini kumis gue kenapa tengahnya social distancing ya?